Halo dan selamat datang kembali di channel gue. Perkenalkan, nama gue Rizky Sanana Putra. Di video kali ini kita bakalan ngebahas lebih lanjut tentang artboards di Adobe Illustrator. By the way, udah berapa lama ya? Kira-kira udah sebulan nih gue nggak upload lagi karena ya biasalah banyak tugas kuliah dan lain-lainnya. Jadi langsung aja di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa itu tampilan user interface di Adobe Illustrator. Jika kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa ngeklik linknya ada di pojok sebelah sini. Ya, nanti linknya bakal muncul di situ. Di episode ini gue bakalan banyak nih referencing tentang artboard panel. Nah, tombolnya itu ada di sebelah sini. Jadi jika kalian pencet tombol yang ini bakalan muncul panel artboard namanya. Jika kalian nggak bisa nemuin tombol ini, kalian bisa pergi ke window, terus di sini kalian klik artboards. Nah, kalau udah checklist dia bakal muncul kayak gini. Nah, untuk mengikuti tutorial ini gue udah siapin nih file projectnya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa download dulu filenya. Kalau udah di download baru kita lanjut ke tutorialnya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, pastikan kalian subscribe ke channel ini karena masih banyak lagi nih konten-konten video menarik seputar Adobe Illustrator yang bakalan gue post di channel ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita buka Adobe Illustratornya. Nah, jadi setelah kalian ngedownload filenya, kalian bakal ngeliat tampilan kayak gini nih. Nah, ini dia tampilannya. Jadi, apa sih artboard di Adobe Illustrator? Simpelnya, artboard itu kayak kanvas yang membuat dokumen Illustrator kalian. Jadi, di Adobe Illustrator ini memungkinkan kalian untuk membuat artboard yang banyak di dalam satu dokumen. Nah, ini berguna banget nih buat kalian yang mau ngebuat poster atau flyer dengan jumlah yang banyak sekaligus, dan juga untuk mengembangkan workspace kalian buat membentuk bermacam-macam versi dari artwork kalian. Jadi misalkan di artboard 1 ini kalian bikin versi pertama nih. Nah, terus yang artboard kedua kalian bikin versi kedua dan lain-lainnya. Jadi bisa kalian lakukan dengan artboard ini. Terus juga dengan fitur artboard ini kalian bisa juga loh ngebuat presentasi gitu. Jadi kan biasanya kita bikin presentasi kan pakai PowerPoint gitu kan. Nah, kalau kalian mau ngebikin presentasi pakai Adobe Illustrator juga bisa nih. Caranya sama. Jadi kalian tinggal bikin artboard aja di Adobe Illustrator, satu artboard. Kalau kalian udah bikin artworknya, jadi kalian bikin artboard 2, artboard 3. Nah, setelah itu kalian bisa presentasiin dari Adobe Illustrator langsung. Nah, di sini gue udah ngebuka file dokumen yang tadi barusan kita download. Di sini kita bisa ngelihat ada 6 artboard di sini. Bisa dilihat 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita punya 6 artboard. Nah, kalau kita klik tombol artboard panel yang ini, di sini juga kelihatan nih artboard 1 sampai 6. Nah, jadi yang di artboard panel ini merepresentasikan semua artboard yang ada di file Illustrator kalian. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ada 6 artboard. Kalau misalkan kita klik artboard 1, kita klik 2 kali. Nah, dia bakalan langsung langsung jump ke artboard 1. Kalau kita pencet lagi di sini tombol artboardnya di sini, kita misalkan mau lihat artboard 6, bisa double klik di sini, langsung artboard 6, langsung artboard 4 dan selanjutnya. Di artboard panel sini juga kita bisa ngasih nama juga nih. Misalkan di artboard 2 kita klik 2 kali. Nah, di sini kan artboardnya warna kuning terus ada angka 2-nya. Kalau mau di rename, kalian bisa klik namanya, terus misalkan kita ganti jadi kuning 2.
Nah, ini artboard yang udah kita rename tadi. Nah, sekarang kita bakal coba nih ngerubah susunan artboardnya. Jadi ini kan artboardnya kan susunannya kan dari 1 sampai 6 rapih kan ya. Nah, misalkan kita mau ngubah nih yang kuning 2 ini mau dijadiin ke artboard terakhir. Nah, caranya kita tinggal klik terus drag ke bawah. Habis itu kalau kalian di sini kan nggak berubah kan ya tampilannya ya. Nah, cara kita ngerubah susunannya lagi, refresh susunannya, kalian bisa klik tombol kecil di sini, ada tulisannya tuh rearrange all artboards. Kalian klik. Nah, di sini langsung klik OK aja. Nah, dia langsung berubah nih. Susunannya jadi 1 3 4 5 6 2. Kenapa kayak gitu? Karena kita lihat di artboard panelnya yang kuning ini, yang kuning 2 ini kita taruh di susunan nomor 6. Jadi kalau kalian lihat di yang sini nih, yang 1 sampai 6 ini, nah ini susunan artboardnya. Kalau misalkan kita balikin lagi di atas ini, terus kita pencet rearrange all artboards, terus klik OK. Nah, dia bakalan balik lagi kayak gini. Jadi kalau mau refresh tampilan artboard, kalian bisa klik tombol sini, langsung klik OK. Nah, sekarang misalkan kita mau coba ngapus salah satu artboardnya nih, kita bisa klik artboard. Misalkan kita mau ngapus artboard yang kuning 2 ini, kalian bisa klik ininya kalian bisa klik artboard, terus klik yang ingin kalian hapus, habis itu klik delete artboard. Nah, di sini kan artboard kuning 2 udah hilang nih, tapi artworknya masih ada. Nah, kalau kalian select ininya, yang kuning 2 sama yang background kuning sama angka 2-nya, terus kalian delete. Nah, ini artboardnya nggak ada nih. Kalau kalian nge-rearrange lagi, nah dia langsung kayak gini, langsung hilang gitu. Kenapa tadi itu artboardnya hilang tapi artworknya nggak hilang? Nah, misalkan kita lihat yang artboard 4 ini. Nah, ini kan kalau kita geser gini, nah ini ada yang warna putih sama ini yang warna biru yang di sini. Nah, jadi Illustrator itu ada 2. Jadi ada yang namanya artboard yang putih ini sama artwork. Artwork itu yang karya kalian. Nah, itu namanya artwork. Nah, ini yang direpresentasikan oleh warna biru ini. Kalau kita kalau kita mau ngapus artboard, jadi misalkan kalian mau ngapus ini nih, artboard ini jelek, kalian hapus, tapi loh kok ini masih ada gambarnya ya, padahal artboardnya udah nggak ada. Nah, kalian bisa select dua-duanya, terus pencet delete gitu. Jadi kalau mau ngapus artboard caranya begitu. Jadi kita langsung undo aja nih sampai semuanya muncul lagi. Nah, ini kita udah balik lagi ke awal. Nah, terus gimana kalau kalian mau nambahin artboard lagi nih? Di sini kan kita udah punya 6 artboard, bisa dilihat 1 2 3 4 5 6. Terus kalian berpikir mungkin artboardnya kurang nih, mau ditambahin lagi. Nah, caranya gampang, kalian bisa klik tombol artboard lagi di sini. Terus di paling bawah sini ada tombol kecil namanya new artboard. Kalau kalian klik, nah dia bakal muncul kayak gini nih. Ini artboard yang baru kita bikin tadi, bisa dilihat di artboard panelnya. Di sini nama artboardnya artboard 7. Nah, kemudian ini kan munculnya di samping kanan gini kan ya. Nah, kalau mau ngatur ulang lagi, kalian bisa klik rearrange artboard, kemudian langsung klik OK. Nah, dia bakalan rapih lagi ke bawah. Nah, terus misalkan kita mau bikin artboard tapi yang ukurannya itu beda, nggak A4. Jadi dia di Adobe Illustrator misalkan kalian mau bikin ada 2 artboard, jadi satunya ukurannya A3, satunya A4. Nah, gimana sih cara biar ngubahnya?
Kalau ini kan kita ukurannya A4 nih. Nah, kalau kalian mau ngerubah ukuran artboardnya, kalian bisa klik shortcut yaitu Shift plus O. Nah, di sini bakalan muncul menu-menu artboardnya nih. Kalau kita lihat di sini ini A4 ya ukurannya. Kalau kita mau ngubah ukurannya, kita tinggal klik yang sini, tombol di atas ini, terus di scroll aja kita mau ukurannya apa nih. Misalkan mau diubah jadi A3, kalian tinggal klik ini. Nah, dia bakalan berubah nih jadi A3 gitu. Terus misalkan coba kita Shift O, terus geser dulu ke bawah. Nah, misalkan kalian mau ngubah tampilannya jadi landscape, kalian bisa klik tombol yang di atas ini, ada landscape. Jadi kalian ini fleksibel banget, bisa kalian ubah-ubah dengan shortcutnya itu yaitu Shift dan O. Jadi kalian klik di keyboard kalian Shift plus O, nah dia muncul tampilan kayak gini. Nah, setelah kalian nambahin artboardnya, misalkan kalian mau nyusun lagi nih. Nah, di sini kan di artboard panelnya kita bisa klik rearrange lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk lebih dalam lagi nih tentang rearrange artboardnya. Jadi di sini ada fungsi namanya rearrange all artboards. Di sini kalian bisa nge-arrange ulang artboard di Illustrator kalian. Jadi bisa dilihat di sini kalian bisa ngatur artboardnya. Misalkan per kolomnya 3 atau 4 atau 5 kayak gitu. Misalkan kita klik 4. Nah, kemudian di bawah sini ada spacing. Jadi spacing itu kayak jarak antara artboardnya. Jadi kalian mau susunnya per berapa milimeter atau ukuran unit yang kalian pakai. Nah, misalkan kita ubah jadi 100 cm buat jarak per artboardnya. Setelah kita klik OK, nah kita bisa lihat nih artboardnya itu bakalan kesusun ulang lagi dengan jarak 100 mm di antara artboardnya. Nah, misalkan kita mau balikin lagi susunannya ke 3 kolom dan balikin lagi ke 10 mm, kita klik OK. Nah, dia bakalan rapih lagi kayak gini. Jadi kayak gitu buat rearrange all artboards. Nah, terus misalkan kalian mau nambahin artboard lagi nih. Misalkan kita tambahin 2 artboard, 3 artboard. Nah, ini kan tampilannya kayak kurang serk gitu ya. Harusnya yang 3 ini adanya di bawah angka 456 itu. Nah, caranya kita bisa klik artboard lagi. Kemudian di sini ada rearrange. Setelah kita rearrange, klik OK. Nah, dia bakalan susunannya rapi lagi kayak tadi. Begitu. Nah, kemudian setelah itu misalkan kita mau ngubah nih susunan kolomnya, jadi misalkan per barisnya itu ada 4 kolom. Nah, kita bisa klik jadi 4. Kita klik OK. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Nah, jadi itu dia buat video pada episode ketiga hari ini. Nah, jadi kita tadi udah ngebahas tentang artboards di Adobe Illustrator. Kemudian juga gimana cara nge-rearrange artboardnya supaya biar jadi rapi. Nah, jadi itu dia buat episode ketiga ini. Jika kalian like videonya, silahkan klik tombol like. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi nih yang mau gue bahas tentang Adobe Illustrator ini di series ini. Kemudian jangan lupa pencet tombol bell iconnya, supaya kalian gak ketinggalan nih video-video selanjutnya dari series gue. Dan kemudian yang terakhir, gue ada Discord server. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya langsung ke gue, bisa dari Discord servernya. Linknya ada di deskripsi juga. Jadi sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.